Merapat ke akhir Agustus masih banyak ketakutan yang membuat cemas, jadi memang harus terus berhati-hati. Hingga menjelang akhir bulan 8 ini, bencana alam masih menjadi momok yang menakutkan. Apalagi kemunculan bencana selalu tiba-tiba tanpa pernah bisa diduga-duga. Kepada masyarakat di pinggiran pantai wajib lebih waspada karena ada angin puting beliung hingga gelombang tinggi yang akan menghantam pesisir. Kemungkinan terjadinya tsunami juga sangat berbuka, meski kekuatannya mungkin tidak terlalu menghancurkan. Lalu mengapa akan ada fenomena orang yang ramai-ramai memilih moda transportasi udara ketimbang darat dan laut? Mungkinkah di darat dan laut masih akan banyak terjadi kecelakaan maut? Bagaimana dengan bencana seperti gempa bumi dan kebakaran? Masa depan memang misterius dan penuh tanda tanya. Tak usah menerka-nerka karena was-was akan menerawang kehidupan selebriti serta mengungkap asmara, karir, dan peruntungan. Wajib waspada, Agustus segera menuntaskan perjalannya. Itu artinya bencana besar yang jauh lebih mengejutkan akan datang. Karena di bulan September banyak sekali peristiwa alam yang sama sekali tidak pernah terbayangkan. Walaupun tetap banyak bencana besar, bulan Agustus sesungguhnya penuh dengan keajaiban. Masalahnya, setelah Agustus akan banyak perubahan yang terjadi di bulan September. Perubahan-perubahan besar, terutama di bidang politik, harus diantisipasi agar tidak menjadi awal dari bencana baru. September ya, ada kartu renewal. Nah, September ini banyak pembaharuan dalam hal apa? Politik. Ya, dalam hal politik ini akan ada reformasi tertentu, akan ada perubahan-perubahan. Dan juga terungkapnya kasus-kasus yang selama ini tertutupi ya. Ini ada renewal kartunya. Oke, kita langsung aja. Agustus ada keajaiban, miracle di sini ya. Di bulan Agustus ini banyak keberuntungan. Walaupun sebenarnya Agustus sendiri itu adalah bulan yang cukup panas ya. Kalau dibilang dalam Buddhis atau Tao ya, di bulan Agustus ini adalah bulan hantu atau Ghost Moon ya. Oke, tapi banyak keajaiban buat orang-orang yang memang mau berusaha dan bersabar. Banyak juga terjadi hal-hal janggal dan godaan-godaan di bulan Agustus, waspada. Nanti setelah memasuki bulan-bulan berikutnya, bencana akan didominasi oleh kelalaian manusia. Misalnya saja yang terjadi di bulan Oktober dan November, kebanyakan akibat kesalahan manusianya sebagai operator. Sementara itu di bulan Desember bakal ada kehebohan, termasuk dari panggung para selebriti dengan munculnya fenomena baru, tapi kehebohan juga bisa dipicu oleh kehidupan lain, seperti peperangan hingga persaingan politik yang makin memanas. Lalu di bulan November ada kesedihan, hati-hati bencana alam di bulan November ya. Ini ada kartu grief. Hati-hati ada bencana ya, ini bencana bisa bencana alam, bisa bencana yang disebabkan oleh kelalaian manusia maksudnya. Dan yang terakhir di Desember ya, ini ada perception. Desember di sini agak cukup gaduh dunia ya. Gaduh dalam hal apa ya, ini bisa perang, bisa ya, kemungkinan hal-hal yang ribut bisa, apakah terkait persidangan, apakah di sini terkait hal-hal yang bisa membuat heboh dan guncang, karena memang akhir tahun cukup lumayan complicated nanti ya. Bulan November juga akan dihiasi oleh letupan dari dasar perut bumi yang mengakibatkan terjadinya gempa berkekuatan dahsyat. Secara lebih rinci, kartu tarot yang dibaca Madam Clarita memberi sinyal angka 4. Artinya, bencana sangat menakutkan bakal terjadi maksimal 4 bulan ke depan. Jadi semua harus waspada, karena kemungkinan terburuk bencana dengan sinyal angka 4 bisa datang dalam hitungan 4 minggu lagi. Gempa bumi kemungkinan akan lumayan itu di akhir tahun, 4 bulan lagi, November, Desember atau angka 4 ya. 4 ini juga bisa 4 minggu lagi dari sekarang ya. Ini adalah akhir Agustus, kemungkinan akan ada di awal September atau di akhir tahun November, Desember ya. Ini petunjuknya angka 4 ya, hati-hati. Hati-hati ya. Ini hati-hati ada rumah. Ya, potensi 4 minggu atau 4 bulan lagi dari sekarang. Kalau tidak di bulan 9, di akhir bulan November atau di awal Desember.
Selanjutnya yang juga menakutkan adalah pergolakan di tengah laut. Kondisi itu bisa memicu datangnya tsunami besar yang selama ini sangat ditakutkan bakal terjadi. Tapi Madam Clarita tidak mendapatkan gambaran adanya tsunami dengan kekuatan super besar. Untuk bencana tsunami, Madam Clarita mendapatkan sinyal angka 31. Itu artinya tsunami bisa terjadi di akhir tahun nanti. Ya, tsunami ya. Ini angka petunjuknya adalah 31 ya. 31 ini sama di akhir tahun. Ya, hati-hati, waspada di bulan November dan di bulan Desember. Ya, 31 potensinya ada. Cuman kalau dibilang parah tidak terlalu parah ya, karena di sini ada kartu matahari. Ya, di wilayah tertentu ada, cuman tidak parah ya. Untuk tsunami di sio tahun api ya, kuda api, panasnya pengaruh ke kebakaran, ulah apa alam atau manusia ya. Di awal tahun memang kan kuda api ini di badannya sendiri tuh sudah api ya, sedangkan unsurnya juga api, jadi kuda api ini double api. Kalau dibilang karena alam atau karena manusia, kedua-duanya ya, karena kebetulan di sini misalnya contohnya kecerobohan. Nah, dipengaruhi oleh dampak hawa yang panas sehingga membuat itu pemicu yang cukup besar. Jadi kedua-duanya iya, faktor alam dan faktor manusia iya ya. Tragedi kemanusiaan juga menjadi ancaman yang tidak boleh diabaikan di bulan-bulan mendatang. Sebab banyak pertanda yang menyebut bakal ada kecelakaan yang merenggut banyak korban jiwa. Saat ini, pemakai jasa transportasi mulai mengalihkan pilihannya ke pesawat terbang karena secara teknis kecelakaan pesawat sangat jarang terjadi. Madam Clarita menitipkan pesan untuk semakin meningkatkan kehati-hatian karena transportasi darat dan laut saat ini sedang penuh dengan cobaan. Akibatnya, banyak sekali terjadi kecelakaan maut yang semestinya bisa dihindarkan. Darat, laut, udara ya. Darat ada kartu PZ. Darat di sini terpantau aman sampai dengan akhir tahun. Kalau dibilang kecelakaan-kecelakaan kecil ada ya, karena kelalaian ya. Untuk laut ada kartu insting. Laut ini kurang stabil ya sampai dengan akhir tahun, hati-hati. Kemungkinan potensi terjadi bencana lagi seperti yang sudah-sudah itu ada. Ya, lalu yang terakhir adalah udara. Udara ini adalah kartu avoidance, yang mana udara ini lalu lintasnya cukup tinggi sampai dengan akhir tahun karena transportasi darat dan laut cukup lumayan riskan sehingga orang lebih memilih untuk naik pesawat. Lantas benarkah akan terjadi kebakaran hutan yang lebih menakutkan lagi? Melengkapi prediksi Madam Clarita, menurut kartu tarot yang dibuka Madam Tiara, bencana yang akan datang dalam waktu dekat adalah tiupan angin kencang puting beliung. Kemungkinan bencana ini akan mencapai puncaknya di bulan Oktober, tapi bencana angin puting beliung sudah mulai terasa di bulan September. Lokasi yang perlu diwaspadai adalah daerah yang berada di bibir pantai. Selain itu, kota-kota besar juga bakal banyak dilanda angin kencang yang sangat ekstrim. Kartu tarot Madam Tiara menunjuk angka 27, yang bisa ditafsirkan bakal terjadi sesuatu yang besar di tanggal itu. Akan ada nih potensi ya. Kalau yang sini tadi kita berbicarakan tentang angin ya. Kayaknya ada ya. Mungkin angin puting beliung. Bulan 9 tuh Rizky. Bulan 9 tuh berarti bulan Oktober kan. Nah, kemungkinan Oktober hati-hati ya. Seluruh masyarakat kawasan pantai ya, bibir pantai. Lah, ini kayaknya seperti angin. Ini angka 27. Bulan 27 berarti 9. Bulan 9 itu berarti Oktober ya. Ada kemungkinan Oktober. Kalau Agustus enggak sih, enggak angin puting beliung. Tapi sudah ada potensi ya. Malah ada potensi angin puting beliung tapi di daerah perkotaan ya, di dalam kota-kota besar. Sinyal angka 3 juga muncul dari kartu tarot yang dikocok Madam Tiara. Ini sehubungan dengan bencana yang datang dari tengah laut. Madam Tiara menduga bencana jenis ini akan berupa gelombang tinggi hingga mengganggu lalu lintas pelayaran. Kepada masyarakat yang bisa menggunakan moda transportasi laut, diharapkan sangat berhati-hati karena jika terjadi kecelakaan, yang terjadi adalah kecelakaan maut. 3 bulan lagi berapa nak? Berarti Agustus, September, Oktober, November ya.
Oktober, November, hati-hati ya. Ini elemen air. Laut mulai ya, hati-hati. Laut itu mungkin mulai meninggi ya. Kolom air, utamanya laut, ombak tuh mulai meninggi. Ini hati-hati ya. 3 bulan lagi berarti kan Agustus, September, Oktober ya. Oktober, November hati-hati ya. Kalau bisa hindari menyeberang laut dengan kapal yang terlalu kecil atau kapal yang tidak sesuai kapasitas penumpangnya sama muatan tuh hati-hati, jangan yang hindari. Bisa-bisa banyak ya bencana karena ini over capacity untuk kapal-kapal transit penyeberangan tuh hati-hati ya. Bisa ada 3 bencana ya. Setelah kebakaran hebat di Kalimantan yang sudah mulai terjadi di awal bulan Agustus, kelihatannya bakal terulang kembali di bulan Oktober. Tapi yang menjadi sasaran kebakaran bukan hanya lahan dan hutan, tapi juga permukiman penduduk. Yang lebih menakutkan lagi, kebakaran akan menimbulkan kerugian yang lebih besar, bahkan hingga merenggut korban jiwa. Ada mungkin hutan kebakaran karena matahari tadi ya, sampai akhir tahun. Hutan kebakaran dan rumah atau bangunan. Ini bisa rumah penduduk ya. Utamanya bulan 8 Agustus ya. 17 Agustus. Kayaknya bisa ada beberapa kebakaran. Mungkin nanti kausalitasnya korban rumah kebakarannya bisa jadi maksimal 17 rumah, minimal 8 rumah. Yang Bunda lihat itu kebakarannya potensial di kota-kota besar dan di pinggir laut, dan juga di daerah-daerah tandus ya, seperti Jawa Timur, Jakarta termasuk ya, dan juga daerah-daerah pinggir pantai. Pinggir pantai itu kayak kawasan Jalur Pantura ya. Pantura itu termasuk ini ya, termasuk rentan juga. Lalu mengapa Madam Tiara mengingatkan untuk berhati-hati di pertambangan? Benarkah akan terjadi kecelakaan di area pertambangan yang sangat menggemparkan? Sesaat lagi Was-Was akan mengungkapnya. Tetap like, subscribe, dan share. Karena Anda patut Was-Was sebelum menyaksikan Was-Was. Mengerikan. Tidak hanya bencana alam yang bakal terjadi di bulan Desember, karena Madam Tiara mendapatkan gambaran adanya peristiwa maut di area pertambangan. Secara spesifik, kartu tarot yang dibaca Madam Tiara menunjukkan jenis-jenis tambang yang dalam kondisi sangat berbahaya. 3 komoditas utama pertambangan yang akan mengalami kecelakaan adalah pertambangan emas, nikel, serta batu bara. Kalau di bulan antara bulan 9 dan bulan Desember hati-hati dengan aktivitas pertambangan perut bumi, khususnya untuk nikel, batu bara. Pokoknya ada unsur besinya ya, itu hati-hati. Bisa ada kecelakaan di situ ya. Bisa ada 3 sampai 6 korban jiwa, hati-hati. Itu tadi bulan bulan 9 berapa nak? September. Oktober ya, Oktober dan Desember ya. Ini bisa di Oktober ada 3 korban jiwa di pertambangan tadi, biji besi, batu bara atau nikel ya. Sekalipun emas, hati-hati ya. Bencana belum memberi sinyal akan mereda. Hingga menjelang tutup bulan Agustus, semua potensi bencana datang secara tiba-tiba. Bukan untuk menakuti, jika diprediksi bencana-bencana besar akan terjadi hingga akhir tahun nanti. Jadi sudah semestinya kita semua berhati-hati. Selebihnya, selalu berusaha mendekatkan diri kepada Tuhan agar dilimpahi keberkahan dan keselamatan dari ancaman semua mara bahaya. Pemirsa, saksikan terus Was-Was yang akan meneropong kehidupan para selebriti tentunya hanya di channel YouTube ini. Dan pastikan untuk subscribe, like, dan share channel karena Anda patut Was-Was sebelum menyaksikan Was-Was.